Perkenalkan kami kelompok bimbingan Pak Roni akan mempresentasikan laporan pemrograman arsitektur stasiun kereta LRT, bandara dan fasilitas penunjang. Saya Bernardus Brewak Nuraga, 17A10049. Saya Dian Virjaya Ditama, 17A10054. Saya Samuel Steven Prasetya, NIM 17A10060. Saya Rizky Kurniawan, NIM 17A10062. Theodorus LNH, NIM 17A10070. Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar di bidang perekonomian dan pariwisata. Data BPS Kota Semarang menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Semarang selama 2019 banyak 2.279 wisatawan. Bandara Ahmad Yani nantinya diposisikan sebagai bandara bisnis dan industri, sekaligus menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara maupun lokal. Sebagai bandara dengan taraf internasional, Bandara Ahmad Yani didukung dengan beberapa fasilitas penunjang. 1. Bagaimana menjadikan stasiun kereta yang adaptif dari segi struktur, pengolahan ruang, dan pelingkup bangunan dengan keadaan tapak yang berada di daerah rawa. 2. Bagaimana menjadikan stasiun kereta bandara yang fleksibel dengan kebutuhan dan pengolahan ruang serta luasan dengan rencana pengembang ke depan. 3. Bagaimana menjadikan stasiun kereta sebagai sarana yang mengakomodasi kebutuhan transportasi pengguna dengan standar kenyamanan dan keamanan yang efektif. LRT sendiri adalah singkatan dari Light Rail Transit, adalah salah satu sistem transportasi yang beroperasi di kawasan perkotaan yang memiliki konstruksi ringan dan dapat berjalan bersama lalu lintas lain dan dalam lintasan khusus. Stasiun kereta LRT Bandara Udara Ahmad Yani akan berlokasi di sisi utara bandara tersebut. Penempatan lokasi dan titik tapak ini telah tertuang dalam Master Plan Perencanaan dan Pengembangan Bandara Tahap 1 Fase 2 yang dengan jangka pelaksanaan mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2027. Sisi utara tapak berbatasan langsung dengan proyek reklamasi Port of Java dan sisi selatan langsung berbatasan dengan akses atau jalan keluar Bandara Ahmad Yani. Proyeksi pengunjung pada tahun 2011 hingga 2017 terdapat kenaikan signifikan sebesar 10,7% dikarenakan pengembangan Bandara Ahmad Yani itu sendiri. Pada tahun 2018 didapat angka 5,1 juta penumpang. Dari perhitungan kami didapatkan angka peningkatan 4,5% per tahunnya. Pada lantai dasar, bangunan kami diakses dari jembatan penyeberangan, lalu menuju area penerima dan hall utama sebagai ruang yang menghubungkan antar ruang-ruang lainnya. Zonasi ruang luar kami dibagi 25% dari besar tapak. Pada tapak kami tidak terdapat area parkir dikarenakan terdapat gedung parkir di bagian selatan bangunan LRT tersebut. Di sekitar tapak terdapat gedung parkir pada bagian selatan dan pada bagian utara merupakan rawa-rawa. Tapak sendiri berbatasan langsung dengan jalan exit Bandara Ahmad Yani. Gedung LRT sendiri nantinya akan dihubungkan dengan jembatan penyeberangan melalui gedung parkir. Analisa masalah fungsi bangunan dengan aspek pengguna. Yang pertama, sirkulasi pengguna di dalam bangunan itu menjadi penting karena fungsi bangunan sebagai tempat transit perjalanan, terutama karena jarak tapak dengan terminal bandara itu agak jauh, sehingga sirkulasi itu butuh seefisien mungkin, sehingga nantinya tidak melelahkan pengguna, terutama penumpang pesawat dan pengunjung bandara. Analisa masalah fungsi bangunan dengan aspek tapak. Kondisi tapak existingnya berupa tanah rawa yang berarti tanahnya itu lunak dan ada penurunan atau ambles. Kondisi lingkungan yang datar tanpa ada objek besar yang menghalangi menyebabkan tingkat intensitas angin maupun pencahayaan alami yang besar. Perlu direncanakan desain bangunan yang dapat mengoptimalkan kondisi alami selagi masih memenuhi kebutuhan ruang. Landasan teori yang digunakan untuk masalah desain fungsi bangunan dengan aspek pengguna yaitu crowd control dengan adanya sistem pembagian kelompok area, yaitu terutama untuk kelompok penumpang menggunakan sistem paid dan unpaid area dibantu dengan penataan objek dan penandaan atau signage yang dapat menuntun pergerakan sirkulasi kemana mereka harus pergi. Kemudian bentuk form resistance structure dan bentuk yang dinamis dapat
mengatasi intensitas terpaan angin. Jadi ketika angin menerpa bangunan itu dia dapat dialihkan oleh bentuk bangunan dengan mulus sehingga mengecilkan kemungkinan adanya distorsi atau pemaksaan perubahan arah angin oleh bentuk bangunan. Yang terakhir, landasan teori untuk pemecahan masalah fungsi desain bangunan dengan lingkungan di luar tapak, yaitu penggunaan prinsip open plan yang besar tadi serta partisi non permanen. Jadi penataan objek-objek di dalam bangunan itu untuk yang bisa tidak permanen digunakan tidak permanen, itu diharapkan ke depannya memungkinkan penambahan kapasitas sirkulasi. Jadi objek-objek non permanen itu nanti bisa dihilangkan atau ditata kembali sehingga kapasitas sirkulasi itu bisa dibesarkan. Yang pertama adalah landasan perancangan tata ruang tapak. Pertimbangan yang akan diambil yaitu dari sisi efisiensi dan dari sisi ekologis, di mana stasiun ini akan didesain menggunakan skybridge. Dengan pertimbangan bahwa pembukaan dan pembuatan jalan baru atau mereklamasi bagian yang akan menjadi area sirkulasi atau parkir justru akan berdampak buruk untuk lingkungan serta menimbulkan masalah baru seperti kemacetan. Konsep dan bentuk bangunan terinspirasi dari letak dan kondisi site yang berada di Kota Semarang. Oleh karena itu, untuk menambah kesan regionalitas, bentuk bangunan dibuat menyerupai komoditas atau ciri khas dari Kota Semarang itu sendiri. Konsep stasiun yang akan didesain ini merupakan stasiun penunjang bandara. Karena itu, perencanaan luasan dan kurangan pada stasiun ini nantinya akan dibangun mengikuti perhitungan estimasi lonjakan penumpang bandara tersebut. Pembagian ruang dan zonasi pada lantai dasar didesain dengan simpel dan teratur. Pada lantai dasar ini nantinya pengunjung akan masuk melalui skybridge, akan diarahkan menuju hall utama. Kemudian sesuai dengan kebutuhan, pengunjung dapat secara langsung menuju tiket machine ataupun ATM center. Dalam perencanaannya, pada bagian alas bangunan akan digunakan pondasi pancang, karena pondasi pancang ini memiliki kekuatan struktur dan kedalaman yang cukup dalam. Dalam hal kekuatan dan kedalaman pondasi, pancang ini diandalkan dan memiliki kekuatan yang sangat baik. Dilihat dari pertimbangan tapak yang berada di atas rawa. Bahan atau material utama dari perancangan stasiun LRT ini didominasi oleh material beton bertulang pada struktur utamanya. Untuk sistem pembuangan karena bangunan didesain elevated, maka akan digunakan septic tank dengan spesifikasi tersendiri, seperti penggunaan bioseptic tank on ground sehingga septic tank tidak berada di bawah air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Untuk kelengkapannya bisa dicek lagi di lembar LPA yang telah kami kumpulkan. Terima kasih.